Mau gue review aja nih mengenai 3 hal yang perlu gue review. Yang pertama itu ngekek yang tidak dihitung atau ngekek yang tidak diperbolehkan. Terus yang kedua, kandang yang tidak diperbolehkan di Cobra Vector. Terus yang terakhir itu burung yang wajib diturunkan. Nah, ini kemarin ada saya postingin juga di Facebook itu, yang di poin ke-15 itu kemarin sempat dipertanyakan juga terkait dengan burung yang wajib diturunkan ya. Wajib diturunkan, bukan hanya sekedar release, cuman wajib diturunkan. Itu nanti kita bahas satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Ajay, standby di ABF Hobby Channel. Oke bro, lama gue gak bikin konten. Gue sebenarnya pengen nge-review aja nih untuk gelaran di Cobra Vector ya, Cobra Vector. Ini soalnya kemarin setelah gue upload di Facebook mengenai aturannya, terus aturan mainnya, terus pakem yang dipakai di sana seperti apa. Ternyata masih ada yang bingung, masih banyak yang nanya di komentar gitu kan. Makanya mau gue review aja nih mengenai 3 hal yang perlu gue review. Yang pertama itu ngekek yang tidak dihitung atau ngekek yang tidak diperbolehkan. Terus yang kedua, kandang yang tidak diperbolehkan di Cobra Vector. Terus yang terakhir itu burung yang wajib diturunkan. Nah, ini kemarin ada saya postingin juga di Facebook itu, yang di poin ke-15 itu kemarin sempat dipertanyakan juga terkait dengan burung yang wajib diturunkan ya. Wajib diturunkan, bukan hanya sekedar release, cuman wajib diturunkan. Itu nanti kita bahas satu persatu deh. Ada 3 poin yang perlu gua review di sini. Yang pertama, ngekek yang tidak dihitung. Kenapa sih ada ngekek yang tidak dihitung? Karena kita sudah punya pakem ya bro. Pakemnya sudah menyatakan seperti itu, kesepakatan dari tim Vector, Cobra Vector itu sudah bikin kesepakatan, sudah bikin aturan, dan sudah kita bikin postingan juga, terus di channel juga udah kita bikin. Nanti bisa aja diklik juga nih channelnya di sini aturannya itu di sini nih, klik aja langsung nanti. Nah, ini perlu kita bahas untuk ngekek yang tidak dihitung. Ngekek yang tidak dihitung itu di semua kelas di Cobra Vector itu tidak diperbolehkan untuk ngekek di ring. Ngekek di ring di semua kelas itu tidak diperbolehkan, alias tidak dihitung. Itu tidak boleh untuk ngekek di ring. Itu baik di kelas Vector rapi, Vector bebas, di umum ataupun di balibu, semua tidak dihitung apabila ngekek di ring. Sambil ngering nggak diperbolehkan. Terus yang kedua, untuk ngekek yang di tembok atau di bawah, di lantai, atau banyak yang bilang sih ngepel gitu kan, itu nggak boleh juga. Jadi ada 2 ngekek yang tidak diperhitungkan di Cobra Vector. Itu ngekek di ring sama ngekek di lantai, itu memang tidak diperbolehkan.
banyak juga yang mempertanyakan itu, kenapa ngekek di ring di aksi bebas nggak diperbolehkan ya. Memang kita mau cari yang kualitas, terlepas dari pro dan kontra, cuman kita pengennya ngekek yang di ring itu nggak dihitung, karena kesepakatan dari tim itu memang seperti itu, nyari yang kualitas. Walaupun bebas tetap ada batasan, jadi tidak sebebas-bebasnya, cuman ada batasannya. Itu ngekek di ring sama di tembok itu tidak diperbolehkan. Terus untuk yang kedua itu kandang yang tidak diperbolehkan. Kandang yang tidak diperbolehkan untuk di semua kelas. Untuk di semua kelas itu kandang yang memakai mika keliling itu tidak diperbolehkan di semua kelas, baik di vektor api, vektor bebas, terus di umum atau di balibu itu yang ada mika keliling itu tidak diperbolehkan. Alasannya kenapa? Satu, selain kita mencari burung yang kualitas dengan atribut yang berkualitas juga, itu ternyata dari pengalaman yang sudah saya laluin gitu kan, dari berapa gelaran-gelaran itu ternyata kandang yang dimodifikasi dengan adanya mika itu selain dia oke lah, dia menjaga burung yang di dalamnya itu biar nggak kena angin, atau yang mangap biasanya biar nggak kena angin gitu kan, biar dia nggak mangap. Itu ngakalin seperti itu masih ngakalin seperti itu biar dia ngekek maksimal. Oke, dia bisa ngekek maksimal, ternyata dampak negatifnya itu juga berdampak buat yang sebelahnya. Yang sebelahnya kenapa? Dia pakai mika keliling itu ada efek cermin. Kenapa kita tidak diperbolehkan di sini? Karena apa? Mengganggu yang lain. Dia maksimal, cuman dia bisa mengganggu ke sebelah-sebelahnya. Jadi kalau misalnya dia ada di tengah, jadi 4 penjuru itu samping-sampingnya itu akan terganggu dengan kenapa? Karena dia ada efek cermin ya, efek cermin. Jadi dia mantul. Jadi nanti yang burung yang di sebelahnya itu ada pantulan wajah dia sendiri gitu. Jadi itu kadang bisa merugikan, karena apa? Dia tidak mau ngekek yang sebelah-sebelahnya. Itu alasannya kenapa untuk yang pakai mika keliling itu tidak diperbolehkan. Batasannya apa sih yang diperbolehkan untuk modifikasi kandang? Untuk modifikasi kandang itu kita perbolehkan di atap atau plafon, itu diperbolehkan, itu untuk di aksi bebas, di aksi vektor bebas aksi. Terus di umum balibu masih boleh lah yang pakai atap. Terus pakai atap yang setengah yang di atas aja itu boleh. Terus ataupun pakai lantai mika gitu kan, itu diperbolehkan. Itu di kelas-kelas yang lain boleh. Cuman untuk yang di kelas vektor api itu tidak boleh memakai mika atau atribut-atribut yang lain, memang tidak diperbolehkan. Itu untuk vektor api. Untuk yang di bawah atau mika yang bawah atau lantai itu untuk di kelas vektor api itu masih diperbolehkan asal dia sejajar lurus, hanya dipakai buat lantai atau tidak dimodifikasi dimiring-miringin gitu, itu nggak apa-apa asal tidak dimiring-miringkan. Kalau dimiring-miringkan tetap nggak boleh di kelas vektor api, itu nggak boleh. Itu untuk kandang yang tidak diperbolehkan seperti itu, batasan-batasannya seperti itu. Jadi nanti untuk yang vektor api harus pure, cuman tangkringan 2, terus lantai boleh pakai mika, boleh asal tidak miring, dan yang lain sudah tidak diperbolehkan atribut-atribut yang lain. Oke, kita bahas yang ketiga. Ini yang ketiga, kemarin ada pertanyaan juga, burung yang wajib diturunkan. Ini yang wajib diturunkan itu hanya di kelas vektor api. Vektor api ini kalau ada burung yang gesek tangkringan itu wajib kita turunkan. Tidak hanya sekedar didis dengan bendera hitam, cuman dia wajib diturunkan dari gantangan. Kenapa? Alasannya dari kesepakatan dari tim Kopdar Vektor. Satu, di dalam kelas vektor api itu semua burung vektor. Apabila ada jantan gestang ataupun jantan atau betina yang gestang, itu akan mengganggu yang lain. Jadi akan kasihan dengan peserta yang lain. Jadi makanya kita turunkan. Yang kedua juga untuk karakter yang gestang
karakter gestang itu dia disinyalir sudah tidak termasuk dalam kategori vektor karena dia sudah ada gestangnya. Nah itu tidak diperbolehkan untuk main di kelas vektor rapi ya, nggak boleh main di kelas vektor rapi. Ataupun sebenarnya kalau misalnya main di vektor bebas aksi sebenarnya juga tidak diperbolehkan, juga tetap kena dis. Yang gestang itu tetap kena dis. Tapi kita masih perbolehkan, kenapa? Kadang di vektor rapi, vektor bebas aksi itu masih ada ditolerir untuk apa? Untuk yang jemperan itu karena biasanya gestang itu jemperan aja, itu kita tidak turunkan, nggak ada masalah. Cuman kita kadang kita kasih diskualifikasi di bendera hitam, tidak kita nilai yang gestang. Karena apa? Dia tidak ada karakter untuk vektor. Cuman tidak kita turunkan karena apa? Di vektor bebas aksi itu biasanya dipakai buat jemperan atau apa, itu nggak ada masalah. Biar nggak, soalnya apa? Ini vektornya vektor bebas aksi dan memang untuk burung yang jemperan itu bisa masuk ke situ. Itu untuk alasan kenapa harus diturunkan di kelas vektor rapi, harus turun tuh. Soalnya berapa kali kita adakan event itu untuk di kelas vektor rapi ada yang burung gestang udah kita turunkan, tidak hanya di dis bendera hitam. Jadi itu bro untuk alasan-alasan kenapa ada batasan-batasan di kopdar vektor itu ya, seperti itulah alasannya. Biar apa? Biar sama-sama jelas. Jadi biar aturan dibuat itu untuk ditaati, bukan untuk dilanggar. Oke bro, thanks for watching. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar. Apabila ada yang dipertanyakan silahkan komentar aja di situ, atau mungkin menyanggah dengan argumen-argumen lain silahkan. Itu sudah jadi apa ya, biar jadi pembelajaran lah ke depan buat tim Kopdar Vektor. Oke bro, cukup sekian. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.